sosok kuntilanak muncul di atas pohon di dekat mereka. Kuntilanak tersebut memiliki penampilan yang mengerikan, dengan kepala terbalik seperti laba-laba dan lidah hitam yang menjulur. Kedua saudara ini terkejut dan ketakutan, dan teriakan mereka memenuhi malam yang hening. Bang Doni mencoba mencari kunci motor yang terjatuh, sementara Sarah terus menangis dan ketakutan. Sosok kuntilanak tersebut mulai mengejek mereka dengan tawa yang menggema. Suasana semakin tegang dan mencekam. Sosok kuntilanak itu menceritakan bahwa dia adalah Kinara, dan dia pernah hidup di masa nenek mereka. Kinara adalah seorang perempuan yang memiliki kekuatan gaib yang luar biasa, tetapi dia juga berakhir dengan takdir yang mengerikan karena mencari kekuatan yang lebih besar. Ketika kuntilanak Kinara mendekati mereka dengan gerakan patah-patah, saudara-saudara ini merasa semakin terjepit. Namun, dengan usaha keras, Bang Doni akhirnya menemukan kunci motor dan mereka berhasil melarikan diri dari perkebunan karet. Sarah terkejut dan menunjukkan sosok tersebut kepada Bang Sony. Mereka berusaha menjauh dengan motor, tetapi kuntilanak itu mengejar mereka dengan candaan dan tawa yang menakutkan. Sarah dan Bang Sony terus melarikan diri, tetapi akhirnya mereka jatuh dari motor karena ketakutan. Di saat-saat itu, kuntilanak tersebut berubah menjadi sosok yang lebih menyeramkan dan menghampiri mereka. Tiba-tiba, mereka terbangun dan menyadari bahwa kejadian tersebut hanyalah mimpi buruk. Mereka berdua berkumpul dengan keluarga mereka yang khawatir dan penasaran dengan keadaan mereka. Sarah menceritakan mimpi buruknya kepada keluarga, termasuk pertemuannya dengan sosok kuntilanak bernama Kinara. Ketika Sarah menceritakan semuanya, nenek mereka memberikan penjelasan bahwa gelang yang diberikan kepadanya akan melindunginya dari gangguan roh-roh seperti Kinara. Nenek juga menceritakan kisah Kinara, roh yang hanya dapat mengganggu Sarah karena kepekaannya terhadap dunia roh. Nenek memberitahu bahwa Kinara tidak akan dapat memasuki tubuh Sarah selama ia memakai gelang tersebut. Nenek menceritakan bahwa sebenarnya Kinara ini hidup di zaman ibu dari neneknya Sarah masih ada, jadi ketika Sarah masih kecil. Kinara adalah seorang gadis cantik dengan rambut pirang panjang. Dia memiliki badan yang putih, langsing, dan tinggi. Cerita ini mengisahkan tentang Sinta, seorang wanita yang dulunya memiliki hubungan dengan seorang pria Belanda yang bekerja di Indonesia. Kehamilan yang tidak diinginkan terjadi setelah sebuah kecelakaan atau insiden. Sinta mencoba untuk meminta pertanggungjawaban dari pria tersebut, tetapi dia menolak dan akhirnya Sinta harus menjalani kehamilannya secara diam-diam. Ia melahirkan seorang bayi perempuan cantik tanpa mendapatkan dukungan dari pria tersebut. Ketika kabar tentang kehamilan Sinta yang tidak diinginkan tersebar, ia diusir oleh orang tuanya dan akhirnya pergi ke desa tempat neneknya tinggal. Sinta dan bayinya, Kinara, menetap di desa tersebut. Meskipun Sinta berusaha memulai hidup baru, masa lalunya tetap terungkap, dan ia dan Kinara dikucilkan oleh masyarakat desa. Kinara tumbuh menjadi gadis yang sering dibuli dan dijauhi karena statusnya sebagai anak haram. Suatu hari, Kinara mendapatkan kesempatan untuk pergi ke pasar malam dengan seorang teman. Namun, teman-temannya dengan sengaja meninggalkannya di sana dan Kinara tersesat. Ia nekat meminta tumpangan dari beberapa pria yang membawanya ke hutan karet, di mana mereka melakukan tindakan keji terhadapnya. Kinara akhirnya tewas dengan cara yang sangat tragis. Setelah kematiannya, Kinara berubah menjadi arwah penasaran. Ia mengganggu warga desa dengan mencari jari kelingkingnya yang tertinggal di kebun karet, yang tidak dimasukkan ke dalam liang lahat saat penguburannya. Kinara juga meneror Sarah, seorang gadis yang pindah ke desa itu.